Nailul sudah meluangkan waktunya untuk datang berkunjung atas undangan Ibu ke sini. Terima kasih juga sudah ikhlas untuk melangkah menuju ke ruangan Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas hari ini Mbak Nailul di kelas ya Mbak Nailul ya. Ibu dengar dari beberapa guru, bukan hanya beberapa guru sih yang Mbak ya. Ada guru yang melaporkan ke Ibu tentang aktivitasnya Mbak Nailul. Kata guru tersebut, Mbak Nailul ketika pelajaran bahasa Inggris, Mbak Nailul itu jarang masuk ke kelas ketika pelajaran bahasa Inggris. Lalu ketika masuk ke kelas pun Mbak Nailul sering bercanda dengan teman-temannya. Apakah itu betul Mbak Nailul? Benar. Kenapa Mbak Nailul? Karena pembelajarannya terlalu monoton Bu, terus gurunya kurang asik. Pembelajarannya terlalu monoton, gurunya kurang asik. Kalau pembelajarannya monoton dan gurunya kurang asik, bagaimana trik khusus Mbak Nailul supaya Mbak Nailul itu masuk ke kelas tanpa adanya hambatan atau tanpa adanya beban? Trik khususnya apa Mbak? Coba Mbak. Biasanya kayak dalam pembelajaran itu menampilkan video atau animasi dan lebih sering bercakap bahasa Inggris atau melatih grammar gitu. Sering melatih grammar bahasa Inggrisnya supaya lancar untuk mengungkapkan dalam bahasa Inggris ya Mbak. Nah, dari hasil analisa Mbak Nailul, berarti Mbak Nailul sudah melanggar salah satu dari kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan kesepakatan kelas sebelumnya ya Mbak. Kesepakatannya itu disiplin dan tanggung jawab. Nah itu salah satu dari pelanggaran Mbak Nailul tentang disiplin dan tanggung jawab. Coba Mbak Nailul, kalau posisinya Mbak Nailul ada pada guru bahasa Inggris itu, apa yang Mbak Nailul akan lakukan untuk menjadikan murid di kelasnya Mbak Nailul itu menjadi semangat dalam pembelajaran? Lebih memperhatikan anak didiknya, terus lebih sering menampilkan video atau animasi dalam pembelajarannya, terus melakukan grammar dan juga melatih kosakata anak didiknya. Terima kasih. Itu adalah solusi khusus. Itu juga salah satu dari masalah yang Mbak Nailul hadapi. Solusinya juga Mbak Nailul itu sudah tahu ya. Jadi yang pertama itu melatih, yang tadi Mbak Nailul katakan, melatih diri untuk supaya selalu mengungkapkan kosakata itu melalui bahasa Inggris. Lalu membuat kelasnya menyenangkan dengan menayangkan video atau animasi yang mungkin sebagai siswa tertarik dengan gambar dan video yang akan ditayangkan oleh guru tersebut ya Mbak Nailul ya, seperti itu. Oke, kalau Mbak Nailul sudah tahu bagaimana kedepannya ketika Mbak Nailul sudah melakukan ini, satu hal yang positif ya Mbak Nailul ya. Jadi masalah yang Mbak Nailul hadapi itu bahwa ketika Mbak Nailul memang tidak masuk ke dalam pembelajaran bahasa Inggris itu, Mbak Nailul mengungkapkan gurunya monoton, gurunya tidak asik dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, terutama pada kelasnya Mbak Nailul. Nah, kedepannya kalau misalnya Mbak Nailul sudah tahu solusi-solusi yang Mbak Nailul tadi ungkapkan, kedepannya bagaimana Mbak Nailul? Apa yang akan Mbak Nailul lakukan untuk hal positif yang ada pada diri Mbak Nailul dan teman-teman Mbak Nailul tersebut? Saya kedepannya akan lebih sering masuk dalam kelas pelajaran bahasa Inggris. Saya juga akan mendengarkan atau menyimak guru ketika menjelaskan. Saya juga akan aktif dalam diskusi kelompok dan menyampaikan pendapat. Saya juga akan memotivasi teman-teman yang lainnya supaya dapat melatih grammar atau kosakata bahasa Inggrisnya lebih baik dan lebih banyak. Alhamdulillah, terima kasih. Itu hal positif yang memang seharusnya dilakukan, dan insya Allah kalau misalnya hal-hal positif tidak hanya Mbak Nailul, teman-teman Mbak Nailul tularkan ke semuanya, pembelajaran akan lebih menyenangkan.
pembelajaran akan lebih memotivasi ya teman-teman Mbak Nailul semuanya atau siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Losari. Nah, itu kedepannya hal-hal tersebut jangan sampai terulang kembali ya. Jadi Mbak Nailul tadi sudah mengungkapkan semua solusinya yang Mbak Nailul ungkapkan sendiri tanpa Ibu mengungkapkan solusi apa yang Mbak Nailul inginkan. Nah, itu Mbak Nailul sudah menemukan sendiri solusinya. Ibu berharap kedepannya akan menjadi lebih baik, kedepannya akan menjadi lebih semangat lagi, kedepannya Mbak Nailul dalam pembelajaran bahasa Inggris, tidak hanya bahasa Inggris, semua pelajaran Mbak Nailul menginginkan pelajaran yang akan masuk dan menjadi keberkahan untuk kedepannya. Itu ya Mbak Nailul ya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf Ibu sudah sangat sudah mengganggu aktivitas Mbak Nailul di kelas. Tapi ini salah satu dari pencerahan untuk Ibu sendiri juga, ini salah satu dari pencerahan bahwa memang semua guru ada beberapa yang aktif dan ada beberapa yang kurang aktif, tapi itu semua salah satu dari proses. Dimana proses itu ketika kita sudah mengetahui prosesnya, sudah mengetahui sebab dan akibatnya, nanti insya Allah kedepannya akan menjadi lebih terima kasih Mbak Nailul. Mohon maaf jika ada Ibu salah-salah kata. Terima kasih untuk hari ini pencerahannya. Monggo silakan Mbak Nailul bisa ke kelas kembali. Assalamualaikum. Berarti sampah itu memang faktornya tidak baik untuk kesehatan ketika membuangnya sembarangan seperti itu ya Mas ya. Nah, kalau Mas Afan sudah tahu alasannya, apa yang akan Mas Afan lakukan di kemudian hari? Saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi karena bisa mengakibatkan kesehatan penyakit. Bahwa tidak mau membuang sampah sembarangan lagi ya Mas, karena di sekolah sini juga sudah menyediakan tempat sampah di masing-masing kelas. Jadi membuang sampah pada tempatnya, sehingga yang tadi betul yang tadi Mas Afan sebutkan tidak menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, kalau Mas Afan sudah tahu apa yang harus Mas Afan lakukan, hal positif apa yang dapat Mas Afan ambil ketika tidak mau membuang sampah sembarangan, bahwa sampah itu memang banyak mengandung penyakit di tempat-tempat sampah tersebut. Apa yang mau dilakukan Mas Afan? Dan sebaiknya kurangi membuang sampah sembarangan. Kurangi membuang sampah sembarangan. Terus informasikan ke teman-teman lain. Iya, saya akan menginformasikan ke teman lain bahwa membuang sampah sembarangan itu bisa mengakibatkan penyakit. Iya, terima kasih. Bahwa membuang sampah sembarangan itu dapat menimbulkan berbagai macam
ketika sekolah kita itu menjadi sekolah yang bersih, sekolah yang ramah, bagaimana pembelajarannya Mas? Nyaman Bu, Nyaman, dipandangnya enak Bu. dipandangnya enak. Terus pembelajarannya bagaimana Mas? Baik Bu. Pembelajarannya